Get ready to be upgraded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang dalam acara opening ceremony Milad Pondok Pesantren An-Nasriyah yang ke-32 tahun dalam moto Teguh, Teduh, Berakhlakul Karimah. Video akan dimulai dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Selamat dan sukses atas terselenggaranya Milad Pondok Pesantren An-Nasriyah yang ke-32 dan ikhtibar Madrasah Ihyaul Ulum yang ke-30 dalam moto Teguh, Teduh, Berakhlakul Karimah. Pondok Pesantren An-Nasriyah adalah pondok pesantren yang berawal dari pengajian Al-Quran yang diikuti oleh santri warga setempat dan sekitarnya yang tidak mukim. Pengajian ini bertempat di musola atau yang disebut dengan langgar cangkruk kecil yang terbuat dari kayu. Setelah beberapa tahun kemudian, barulah dibangun sebuah asrama untuk santri mukim. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Nasir Maktub yang kemudian diberi nama Pondok Pesantren An-Nasriyah. Tujuan Pondok Pesantren An-Nasriyah adalah mencetak para santri menjadi santri yang ibadillahis sholihin dan berakhlakul karimah dan berpengetahuan agama Islam yang kuat. Pondok Pesantren An-Nasriyah juga memperhatikan bagaimana santri ketika sudah terjun ke masyarakat dapat menjadi santri yang bisa mengabdikan dirinya kepada mereka dan menjadi santri yang mempunyai mental yang kuat. Oleh karena itu, para santri juga dibekali ilmu kemasyarakatan yang diwujudkan dengan kegiatan Jamiyatul Mubalighin. Jadi santri itu harus berlomba-lomba untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan cara apa kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Dengan cara tekun belajar dan rajin berjamaah. Karena dengan keduanya itu merupakan kunci untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana dalilnya Syekh Khairul Alawi Sidogiri, lazimul mutala'ah wal jamaah. Di berbagai pondok pesantren, umumnya di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, mengaji kitab kuning adalah sebuah keharusan, bahkan menjadi ciri khas sebuah pesantren, termasuk Pondok Pesantren An-Nasriyah. Mengaji kitab kuning merupakan kewajiban terhadap semua santrinya, bahkan selalu eksis dengan salafnya yang diidentik dengan kitab kuning. Mengaji kitab kuning bukan hanya kewajiban, tapi bagaimana santri juga bisa memahami, mengkaji, dan membaca dengan tepat dan benar. Sebab kitab kuning bukan seperti buku bacaan yang lain yang hanya sekedar dibaca sudah bisa difahami, melainkan harus dengan ilmu nahwu dan sharaf yang mumpuni. Maka dengan ini Pondok Pesantren An-Nasriyah mengambil metode Al-Miftah lil Ulum Sidogiri atau sistem baca kitab cepat. Program ini sudah banyak terbukti dengan banyaknya kader pembaca kitab kuning handal di Nusantara ini.
Di samping itu, Pondok Pesantren An-Nasriyah juga melatih santrinya membiasakan dengan hal-hal yang baik seperti kewajiban mengikuti sholat berjamaah, membiasakan sunnah Rasul seperti berpuasa sunnah, sholat tahajud, duha, dan lain-lain. Kegiatan pekanan Pondok Pesantren An-Nasriyah diantaranya adalah Tahsinul Khut yang diikuti oleh santri tingkat istiqdadiyah. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mencetak santri kreatif dalam berseni dan berkreasi. Pendidikan Ma'hadiyah. Pendidikan dilaksanakan di luar madrasah sebagai bentuk pengamalan ilmu yang sudah dipelajari di madrasah. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh pengurus Pondok Pesantren An-Nasriyah. Di antaranya adalah kegiatan qiraatul Quran yang dilaksanakan setelah sholat jamaah sholat maghrib yang diikuti semua santri yang dianggap belum mumpuni membaca Al-Quran dengan baik sesuai ilmu tajwid. Kegiatan ini dilaksanakan agar santri bisa membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid, bukan hanya sekedar bisa membaca Al-Quran. Sebenarnya Pondok Pesantren An-Nasriyah mempunyai dua hal yang diprioritaskan sebagai sistem unggulan. Yang pertama adalah menjadikan santrinya pintar baca kitab kuning. Yang kedua, menjadikan santrinya para penghafal Al-Quran atau yang disebut dengan Huffazul Quran. Sehingga ada asrama khusus yang dikhususkan untuk para santri yang ingin menghafalkan Al-Quran. Untuk mencapai tujuan di atas, Pondok Pesantren An-Nasriyah menerapkan dua sistem pendidikan. Satu, pendidikan madrasah atau madrasah klasikal, yaitu pendidikan yang dilaksanakan di madrasah Ihyaul Ulum dengan sistem kelas. Pendidikan madrasah ini dibagi menjadi dua. A. Madrasah formal atau yang disebut dengan sekolah umum. B. Madrasah diniyah salaf. Karena mengambil makalah ulama al-muhafadhah al-qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah, yaitu melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik, maka Pondok Pesantren An-Nasriyah mempunyai inisiatif mendirikan pendidikan formal yang terdiri dari dua tingkatan, sanawiyah dan aliyah. Sedangkan di madrasah diniyah salaf ada tiga tingkat, yaitu istiqdadiyah yang diikuti oleh santri baru, sanawiyah dan aliyah tarbiyah muallimin. Begitu seterusnya, mereka belajar sampai sang malam menuntunnya dalam kenikmatan cahaya dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang telah difirmankan Allah di dalam Al-Quran, bahwa seperti halnya masjid yang dibangun atas berlandasan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga ekstensi pesantren sebagai lembaga pendidikan religi yang bertugas bergenerasi tunas-tunas Islam harus mendasari diri dengan landasan iman dan takwa. Tanpa keduanya, pesantren tidak akan mampu berdiri kokoh di tengah gejolaknya panasnya dunia ini. Untuk agama Pondok Pesantren An-Nasriyah terus berusaha dalam segala upaya untuk tetap menjadikan iman dan takwa sebagai orientasi dan merasa bertanggung jawab atas moral pendidikan dan martabat umat Islam, khususnya di Pulau Bawean, agar menjadi gairah ummah dengan berlandasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyebarkan Islam dengan dasar ini diharapkan mampu mengembalikan kejayaan Islam seperti dahulu, sebagaimana yang telah diraih